Tengok kedai sebelah kanan dia akan tengok, tengok kedai sebelah kiri dia akan tengok. Ya. Bahkan ketika menaiki eskalator pun mata itu masih ke kanan ke kiri. Tapi setelah sekian kali pergi ke Plaza Masalam, puan-puan tidak akan tengok kanan kiri, cuma puan-puan akan fokus kepada tujuannya. Tujuannya di lantai berapa? Tujuannya di kedai mana? Tujuannya urusannya apa? Ini dalam kehidupan makhluk lah, kehidupan umumnya, kehidupan bersama. Demikian juga lah ini kita bawa ke Allah. Kita sudah dibiasakan oleh Allah Ta'ala keluar rumah tengok pokok, tengok pohon, tengok langit, tengok matahari, tengok bermacam-macam. Yang kita tengok itu adalah makhluk. Makhluk pasti ada kholik. Yang kita tengok adalah ciptaan. Ciptaan pasti ada yang menciptakan. Dialah Allah. Saat sudah fokus maka makhluknya jadi ditinggal. Insya Allah akal kita terima, rasa juga dapat kita terima. Kemudian ada kata sufi itu dicari, tidak mencari. Muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, mutiara berada di antara pasir-pasir yang ada. Muslimin dan muslimah, mutiara bukan mencari, tapi mutiara adalah dicari. Pasir-pasirnya diketepikan, nampak ada berkilauan ketika terkena sinaran, maka diambil. Muslimin dan muslimah, Allah tentu maha tahu. Allah tentu maha tahu. Di antara anak cucu Nabi Adam ini mutiara-mutiaranya mana? Ya. Maka Allah Ta'ala mencarinya. Ini bahasa manusia, sememangnya Allah tidak perlu mencari. Karena memang ada kelebihan dari mereka itu, ada keistimewaan. Ya. Oleh itu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kunci utamanya adalah memperbaiki diri. Kunci utamanya adalah memperbaiki nafsunya, memperbaiki hatinya. Dalam sebuah kitab bertajuk Tazkiyatun Nafsi, membersihkan ya, nafsunya. Dan nafsu yang dibersihkan ini jadi kilat, jadi bercahaya, maka tidak perlu mencari, tapi dicari. Ya, orang-orang yang seperti itu bermakna sudah lepas dari keinginan, sudah lepas dari kepentingan. Saat sudah lepas dari keinginan dan kepentingan, akan fokus kepada tujuan. Tidak lain adalah Allah segala-galanya. Kadang kita itu masih lagi kuat kepentingan kita. Kepentingan pribadi kita itu terlalu kuat. Bukan hanya muslimin muslimah dan jamaah, ya saya kembalikan kepada diri kita sendiri. Kenapa ada kepentingan? Ya karena ada nafsu. Nah kepentingan ini adalah saat hati kita sangkut kepada makhluk. Saat hati kita tertambat dengan makhluk. Saat hati kita terpedaya dengan makhluk, saat hati kita terhenti karena makhluk, maka mulai ada kepentingan. Baik itu kepentingan yang dekat dari milik kita, kepentingan yang dekat dari keluarga kita,
kepentingan yang dekat dari karib kerabat, sampai kepada kepentingan-kepentingan yang di luar karib kerabat. Kita bukan mencari salah, ya. Sekali lagi, jangan cari salah. Kita cari betul. Orang cari betul itu belum tentu menyalahkan. Ya. Tapi orang yang menyalahkan, ya, pasti tidak mencari kebenaran. Ya. Maka jangan cari kesalahan, tapi cari pembenaran. Kita cari pembenarannya adalah pada saat kita melihat, mendengar, menerima yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nomor satu, kita postmortem. Apakah kita sudah baik sehingga kita ingin dia baik? Dia itu isinya ya macam-macam. Ya. Andaikanlah ini untuk kasus kita masing-masing. Guru ingin muridnya baik. Apakah gurunya sudah baik? Ya. Begitu juga sebaliknya. Maka saling memperbaiki diri kita, memperbaiki nafsu kita, memperbaiki kepentingan-kepentingan yang terlalu kuat dalam kepentingan pribadi. Sehingga itu yang menjadi tali pengikat kita untuk agak sulit terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, usaha, ayo semangat. Tapi di sebalik itu jangan mengikat. Usaha, ayo kita teruskan. Tapi jangan berhenti dengan usaha itu. Kita teruskan sehingga usaha itu adalah tangga-tangga menuju kepada Allah. Ikhtiar itu tangga-tangga menuju kepada Allah. Maka ada orang itu minta maaf bahasanya sampai bosan berusaha. Berusaha, jemu. Ya. Tapi ada orang juga yang tidak bosan berusaha. Sampai harus diberi batasan. Contoh, orang itu suka kerja. Waktunya pensiun pun masih ingin kerja lagi. Maka pihak kerajaan ada membuat keputusan usia pensiun adalah sekian tahun. Ya. Itu secara purata. Tetapi secara individu kadang, minta maaf, ya usianya pensiun. Tapi keperluannya memaksakan dia harus bekerja. Ya. Nah itu kerajaan pun tidak boleh untuk menghalang. Hanya boleh untuk membuat keputusan secara purata, walaupun tidak boleh bekerja lagi di satu kilang ataupun di satu instansi kaki tangan kerajaan, tapi dia akan buka usaha yang lain. Antara yang masih lagi ya, ikhtiar kerja dengan yang sudah bosan, perempuan, ada minus dan plusnya masing-masing. Karena pada saat dia bosan, kemudian diambil positifnya, bukan negatifnya, diambil positifnya, berarti dia bosan kepada makhluk dan fokus kepada Allah. Ini positifnya. Tapi kalau bosan itu adalah negatif, seakan tidak percaya Allah Tuhan yang maha memberi, Tuhan yang maha mencukupi. Kemudian ia duduk diam ataupun dia tidak ikhtiar, tidak usaha, tidak memanfaatkan kemampuannya, ini akan terbuang usianya dan terbuang sia-sia. Seboleh-bolehnya kita harus tahu apa yang kita lakukan. Karena saat kita tidak tahu apa yang kita lakukan, maka potensi syaitan untuk memperdayakan. Bahkan muslimin dan muslimah kadang kita itu ya, yang tak penting-penting, ya, yang tidak penting,
Karena kita itu kan ada apa itu pilihan, ini yang lebih diutamakan, ini yang tidak diutamakan, ini yang mesti didahulukan, ini yang dikemudiankan. Yang tidak penting itu tak payah dipikir, ya. Keluarkan dari pemikiran untuk kita lebih fokus kepada yang lebih penting, ya. Apa yang lebih penting di antara yang penting? Pentingnya kita itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menyembah ke Allah. Contohnya, puan-puan, ya, puan-puan punya basikal, ya. Puan-puan punya basikal. Kemudian puan-puan pikir, ya, aku akan enak, senang, selesa kalau punya mobil, punya kereta. Tidak salah, tapi dengan basikal itulah kita khidmat kepada Allah dulu. Kita tidak pikir yang lainnya dulu, ya. Dan itu adalah potensi untuk syukur. Nanti Allah Ta'ala akan atur untuk mendapatkannya, untuk memperolehinya. Dan saat mendapatkan, ya untuk khidmatnya lagi kepada Allah, untuk pengabdiannya lagi kepada Allah. Begitulah seterusnya dan seterusnya akan dirasakan nikmatnya hidup bersama Allah, ya. Nikmatnya hidup bersama dengan Allah. Muslimin dan muslimah rahimakumullah, yang di bawahnya, apabila tambalan memerlukan kain yang kasar, apa yang mesti dilakukan? Saya teruskan dulu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah menjawab, sebaiknya dia duduk dengan tenang dan tidak bersumuk. Apabila dia menghendaki, maka dia akan memberikan kain yang dapat menutup. Apabila engkau kehilangan kunci, maka tidurlah engkau di ambang pintu. Engkau adalah hamba makhluk. Engkau gemuk tatkala mereka menerimamu, dan kurus tatkala mereka menolak dirimu. Engkau akan binasa jika engkau musyrik, hatimu kosong dari tauhid. Engkau tidak dianggap termasuk ulama, murid, guru, dan tidak pula orang soleh. Andai kata aku tidak merasa malu kepadanya, yakni kepada Allah, maka aku akan memasuki pintu masing-masing dari kamu, memintamu untuk menghidangkan hidangan, menggosok telinga, mendidik, dan mengajar. Titik. Bahasa kinayah atau bahasa pendekatan, bahasa sindiran yang digunakan oleh beliau, tentu ada yang membahasakan ini bahasa tingkat atas, bahasa tingkat atau level orang-orang atas. Insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidayah Allah untuk kita dapat memahami, ya, melalui tutur kata yang dibimbing oleh Allah untuk menyampaikan di hadapan muslimin muslimah sekalian. Baju atau kain yang berlubang perlu tampalan. Ini adalah sebaik-baik manusia pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahan, dan itu sudah jadi sunnatullah, sudah jadi ketetapan Allah, memang begitu. Tidak ada yang tidak ada lupa, tidak ada yang tidak pernah maksiat. Ini mengecualikan para nabi dan para rasul, ya. Sehingga Allah Ta'ala itu berkehendak manusia itu harus berdosa. Jangan dipotong kata-kata saya. Manusia harus berdosa. Supaya apa?
supaya ia kenal Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Pengampun atas dosa-dosanya. Dalam hidup ini manusia itu ya harus pernah rugi juga, supaya dia pernah merasakan kerugian di sebalik keuntungan. Dalam syariat, manusia itu ya harus pernah lapar juga, supaya dia pernah merasakan penderitaannya orang-orang yang lapar. Maka Allah Ta'ala wajibkan untuk berpuasa. Ya. Jadi di sebalik syariat itu ada rasa, ya, yang apabila dihidupkan syariatnya dan dihidupkan rasa, itu akan tumbuh kasihnya, meniru kasihnya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Jadi kelemahan, kekurangan, kekhilafan, kesalahan, kederhakaan, ini adalah umpama kain, ya, yang dia berlubang. Berlubang berarti perlu tampalan. Manusia itu didesain oleh Allah Ta'ala baik. Baik. Tubuh badannya fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Fitrahnya fitrat Allah, fitratan nasa alaiha. Fitrahnya itu juga suka kepada kebaikan. Tapi saat jatuh kepada keburukan, itu untuk kembali sama baik, ini sulit. Fitrah manusia baik, saat dia jatuh berarti seperti berlubang. Untuk menampal jadi baik lagi, itu prosesnya tidak bisa atau belum bisa terus sama seperti sebelumnya. Udah, saya buatkan contoh. Kertas, ya. Selembar kertas yang masih bersih, ya, bersih. Kemudian ada coretan, ya, ada penulisan yang salah, kemudian dihapus. Ini untuk kembali bersih 100%. Sulit, ya. Bekasnya itu masih ada. Dan ini dicontohkan menampal kain dengan kain yang kasar, ya. Tetap berusaha untuk memperbaiki walaupun belum baik. Tetap berusaha menjadi yang lebih baik. Nah, tetap menjadi yang lebih baik ini, muslimin dan muslimah, caranya bagaimana? Diajar oleh beliau. Caranya tenang, tenangkan dulu, tenang. Jangan kita terlalu dipengaruhi dengan taat dan maksiat. Saya ulang. Semoga tidak mengelirukan dan bersamaan dengan petunjuk Allah Ta'ala untuk saya dan para jemaah. Jangan terlalu dipengaruhi dengan taat dan maksiat. Jangan terlalu dipengaruhi dengan suka ataupun duka. Jangan terlalu dipengaruhi dengan susah ataupun senang. Jangan dipengaruhi intinya segala sesuatu yang berubah-ubah. Tenang dulu. Jangan dipengaruhi sehat ataupun sakit. Tarik saat senang dengan ketenangan, saat susah juga dengan ketenangan. Tarik dulu, tenang, dan tidak bersungut. Ya. Tentu puan-puan memahami tidak bersungut itu tidak kecewa. Ya. Bahasa Jawanya pula tidak merungut, tidak masam muka. Sudah berada di buminya Allah Ta'ala yang terbentang luas tanda kekuasaannya. Ini masih bersungut lagi, masih masam muka. Coba puan-puan bayangkan ya, ini menantu datang. Ya, umpama menantu datang. Puan-puan dah siapkan makan, ya, dah siapkan tempat istirahatnya,
sudah tersiapkan ya keperluan-keperluannya, masuk rumah pun masam saja ya. Karena cari apa itu, cari yang diinginkan tak jumpa ya. Anak ataupun menantu datang ke rumah mertua ya. Mertua sudah pun berusaha lah untuk menyiapkan apa yang diperlukan. Tapi saat anak mencari sesuatu yang diinginkan itu sebenarnya tidaklah penting di antara yang lebih penting. Dia mencari adapter untuk cas handphone dia. Itu menyebabkan dia lupa kalau maknya yang menyiapkan makanannya, yang membersihkan tempat tidurnya, yang menyiapkan keperluannya. Bagaimana perasaan pon-pon saat anak ataupun menantu datang ke rumah, kemudian masam mukanya? Tentu kita tidak senang melihatnya. Bumi ini rumah Allah. Secara umum rumah Allah, Allah suruh kita menempatinya. Dan Allah menyiapkan apa-apa yang kita perlukan. Takkan kita masih masam muka. Karena sesuatu yang kita inginkan belum tercapai ataupun belum ada. Ayo, jom kita ubah. Jangan masam muka dengan Allah Ta'ala. Karena kurniaannya sangat banyak dan jauh lebih banyak daripada yang kita inginkan. Tapi yang kita inginkan itu pun kadang belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi duduklah dengan tenang, jangan bersungut, jangan merungut, jangan masam muka. Kita berusaha untuk menampal kekurangan-kekurangan kita. Kita berusaha untuk menampal kain yang berlubang dengan kain yang kasar terlebih dulu. Setelah itu beberapa nasihat yang disampaikan sampai tentang kehilangan kunci, tidurlah engkau di ambang pintu. Artinya saat kita sudah tidak berdaya, merasa tidak ada daya dan upaya, melainkan dengan pertolongan Allah seperti kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Membuka tidak boleh, berusaha tidak mampu, maka pada saat itu nasihatnya adalah tidur. Tidur dalam arti yang tersirat adalah serahkan ke Allah. Serahkan ke Allah. Nah, kadang kelirunya kita atau belum betulnya kita adalah bila mengatakan serahkan ke Allah, kemudian kita tak buat apa-apa, salah. Serahkan ke Allah, lakukan yang mampu dilakukan. Lakukan yang mampu dilakukan. Secara khususnya atau secara umumnya, silahkan. Mampu melakukan secara umumnya adalah untuk kepentingan bersama. Tak pernahnya cucikan baju adiknya umpama. Ya, cucikan baju adiknya. Jadi orang melihat mulai pelik, aneh. Ya. Suami tak pernah pegang penyapu, kemudian dia menyapu. Yang seakan-akan sebelumnya itu menyapu, cuci baju, gosok baju ini pekerjaan istri. Tapi sebenarnya tidak harus begitu. Ya. Saling tolong menolong, saling bantu membantu. Pada saat ia berserah ke Allah dalam urusannya, lakukan apa yang mampu dilakukan, baik itu hubungannya dengan makhluk, ataupun lakukan yang mampu dilakukan yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti, bukan menurut takdir Allah, pasti akan terbuka pintu yang terkunci itu tadi di hadapannya. Ya. Saat kita katakan tawakal kepada Allah,
lakukan apa yang mampu kita lakukan secara khususiahnya. Andaikan ya, sholat, zikir, baca Quran. Pada saat sholat, pada saat zikir, pada saat baca Quran, kemudian datang lintasan. Lintasan ini ada dua, lintasan yang menghalang kita untuk meneruskan, ataupun lintasan yang menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat atau melakukan yang lebih baik kita lakukan. Contoh, puan-puan ya, berserah ke Allah, lakukan apa yang mampu dilakukan. Puan-puan baca Quran. Setelah baca Quran, puan-puan ada tamu. Ternyata tamu itu adalah anaknya, menantunya, cucunya. Puan-puan mestinya Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, maha benar Allah yang mengantarkan tamu datang ke rumah saya. Tapi apabila kita ekstrim, sedang baca Quran, ada tamu datang, kita kuatkan supaya dia tahu kalau kita sedang baca Quran, tentu jadinya sudah lain. Itu sudah peranannya nafsu lagi. Itu sudah tidak serupa bikin cakap, tak serupa bikin tawakalnya. Maka ikutilah ya kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serah kepadanya dan kita lakukan apa yang mampu untuk kita melakukannya. Di bawahnya, aduhai, aku sungguh kasihan kepadamu. Engkau mencari harta daripadaku, sementara ia berada di timur dan aku berada di barat. Aku mengambil bagian-bagianku dari harta dengan tauhid. Carilah akhirat dan kedekatan kepada Allah Ta'ala dariku. Agama Nabi Muhammad SAW saling berjatuhan dindingnya dan berserakan dasarnya. Titik. Muslimin muslimah rahimakumullah. Ada masa-masanya nasihat seorang guru kepada murid itu seperti orang pesimis. Tapi di sebalik itu sebenarnya mengajar optimis, mengajar percaya. Orang tua terhadap anak, kadang kata-katanya itu dalam nasihat menjadikan anak kecewa. Tapi kata-kata nasihat orang tua juga di satu masa menjadikan dia semangat. Kita sebagai orang tua mempraktekkan kedua-duanya. Contoh, ya, kita dengan anak kita, dengan prestasinya, kita akan mengatakan, ya, ngaji kamu sudah mulai bagus lah. Hafalannya juga bagus. Di satu sisi Puan tahu kelemahannya, tapi pada saat itu Puan mengangkat dia dengan semangatnya untuk menunjukkan kebaikannya. Tapi di satu sisi Puan juga akan mempraktekkan ataupun akan melakukan kata-kata ya, di mana untuk mengingatkan kekurangan-kekurangannya, ya, mengingatkan kekurangan-kekurangan. Dan ini adalah peran orang tua dengan sifat kasih dan sayang kepada anaknya. Peran guru kepada muridnya juga demikian. Ya. Pada satu masa untuk mengingatkan, itu mengatakan dengan kata-kata di mana mungkin mengguris perasaan. Mengguris karena supaya ada kesan dari yang dikatakan. Tidak mudah hilang. Contoh, sungguh kasihan kamu cari ke barat, sedangkan saya ke timur. Mana akan jumpa? Arahnya berbeda. Berarti di situ mengandungi arti, kalau kamu cari aku ya ke timur, jangan ke barat. Seorang murid cari gurunya, ya kemana gurunya?
diikuti. Ya. Begitu juga guru mengatakan, aku manusia, makan seperti orang lain makan, tapi aku mencari makan dengan tauhid. Artinya, aku mencari harta dengan tauhid, dengan kepercayaanku kepada Allah. Orang bekerja di kilang, itu beda-beda hatinya. Walaupun ujung bulan sama terima gaji. Berbeda-beda hatinya, berbeda pula di ujung bulan kepuasannya. Walaupun sama terima gajinya. Ada yang satu, dia terima gaji ataupun dia bekerja dulu. Dia bekerja itu adalah bukan semata-mata untuk mendapatkan upah ataupun gaji. Tapi dia bekerja adalah bersyukur, berterima kasih. Dia diterima, berarti ada orang yang melihat saya, ada manfaatnya, sehingga orang itu memerlukan saya yang dapat memberi manfaat kepadanya. Itu membahagiakan kepada dia. Berarti aku bukan sampah masyarakat yang disia-siakan. Aku masih lagi ada manfaat untuk orang lain. Ya, pada saat seperti itu dia bekerja, dia berkhidmat, dia lakukan sesuatu, kepuasannya itu adalah terletak pada dirinya, bukan pada upah ataupun gaji yang diterimanya. Berarti guru mengatakan, aku cari atau ambil bagian hartaku dengan tauhid. Ini ikhtiarnya, usahanya di atas dasar keyakinannya kepada Allah. Cerita Ibrahim bin Adham. Beliau bekerja di kebun anggur. Hasil dari kerjanya itu upahnya dibagi-bagikan kepada orang yang memerlukan, orang fakir, orang miskin, ataupun anak yatim. Kepuasannya terletak di mana yang seperti itu? Terletak dia bisa bermanfaat ke orang lain. Dia boleh memberi manfaat kepada orang lain. Saat dia boleh memberi manfaat kepada orang lain, dia tidak terpandang sangat apa yang dapat yang diperoleh untuknya. Inilah namanya pengorbanan. Muslimin dan muslimah, dia bukan melihat apa yang aku dapat, tapi dia melihat apa yang aku bisa beri manfaat ya, kepada orang lain. Kemudian hati yang seperti itu jumlahnya tidak banyak. Selain jumlahnya tidak banyak, kadang dijelaskan dan diterangkan, kadang tidak diterima ataupun hanya didengar saja. Kemudian dibahasakan agama Nabi Muhammad saling berjatuhan dindingnya dan berserakan dasarnya, karena ilmu tauhid, keyakinan yang seperti itu ya sudah mulai berkurang dan berkurang. Dalam kitab suci Al-Quran, nantinya ketika kita belajar nama Nabi Musa yang belajar dengan Nabi Khidir alaihissalam, akan ketemu syariat dan hakikat ya. Dan ulama tafsir ya, dengan beberapa pandangan tentang Nabi Musa dan juga tentang Nabi Khidir. Level pangkatnya tinggi Nabi Musa, tapi Allah Ta'ala ya, menyuruh Nabi Musa untuk ya, belajar hakikat dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan itu kita akan sambung ataupun ketemu di pembahasan tentang nama Nabi Musa yang ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian, muslimin dan muslimah, sebelum saya akhiri ya, sekali lagi mari jom kita perbaiki diri kita masing-masing ya, dan mari kita buka pintu di hati kita untuk redha dengan ketentuan keputusan Allah. Tawakal kita kepada Allah adalah melakukan apa yang mampu untuk kita lakukan, baik dengan harta benda, dengan tenaga kita, dengan
doa kita, apa yang mampu untuk kita lakukan. Insya Allah semoga manfaat dan berkah. Kita akhiri pagi ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbulah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.